Perlu diketahui, mencari jejak PKI di Madura bukanlah hal mudah. Sangat sedikit tulisan yang mengulas hal itu. Kebanyakan peneliti 65 lebih fokus ke Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Di wilayah-wilayah tersebut, penggambaran brutalitas penghabisan PKI cukup mudah untuk dicari. Entah kenapa Madura terkesan tidak dianggap menarik dalam penelitian 65. Mungkin karena tidak masifnya pembantaian, kuatnya ketabuhan isu 65 yang menyebabkan tingginya resistensi warga. Kita tidak tahu. Kita tentu tahu secara ekonomis, 4 kabupaten di sana bukanlah termasuk wilayah kaya, bahkan bisa dikatakan miskin. Hingga saat ini saja, mereka terus berkutat di papan bawah daerah termiskin se-Jawa Timur. Kita bisa bayangkan kondisinya saat Orde Lama. Saya merasa penting mencolek kemiskinan karena dalam konteks pengorganisasi rakyat, kemiskinan merupakan salah satu elemen kunci kesuksesan, termasuk yang diimani PKI kala itu. Hipotesisnya, kemiskinan merupakan lahan empuk suburnya komunisme. Sungguh pun di daerah kemiskinan, Madura bisa dikatakan mimpi buruk PKI dalam pemilu 1955. Mengamini Herbert Feith 1957, PKI hanya meraup sekitar 3.000 suara di Karesidenan Madura, terdiri dari Bangkalan, Sempang, Pamekasan, dan Sumeneb. Sedangkan 3 parpol besar lainnya, PNI, Masyumi, dan NU, menangguk suara jauh melampaui, masing-masing 88.000 untuk PNI, 134.000 untuk Masyumi, dan 591.000 untuk NU. Di Jawa Timur, secara keseluruhan, PKI menduduki posisi kedua dengan total perolehan suara 2.299.602, melampaui PNI dan Masyumi yang mengumpulkan 2.251.069 dan 1.109.742. NU sendiri maju sebagai pemenang karena meraup 3.337.554 suara. Perlu dicatat, Karesidenan Madura adalah penyumbang suara terbesar kedua bagi NU setelah Karesidenan Besuki. Secara umum, dari 20 karesidenan atau dapil yang ada di Pulau Jawa, saat pemilu 1955, Madura merupakan karesidenan yang paling sedikit menyumbang suara bagi PKI. Sedangkan Surakarta adalah lumbung suara terbesar dengan 736.000 suara. Disusul kemudian Semarang 474.000, Kediri 457.000, dan Madiun 447.000. Dalam perspektif dikotomis Islam santri dan abangan, lungkrahnya suara PKI di Madura dan mendongkraknya kejayaan mereka di 4 karesidenan abangan di atas menunjukkan tebalnya genre santri di Madura kala itu. Dari aspek ini, Madura mengalahkan Banten yang juga dikenal sebagai basis Islam. Di Karesidenan Banten, PKI bisa meraup 88.000 suara atau hampir 3.000% dibanding Madura. Lantas kemana gerangan larinya 3.000-an pemilih PKI di Madura saat huru-hara 65 dan setelahnya? Entahlah. Satu-satunya data yang bisa diakses adalah sebuah laporan berjudul Report from East Java atau RFG yang diterbitkan Jurnal Indonesia milik SOTES ASEAN Program Cornell University edisi nomor 41 April 1986. Sayangnya, RFG bersifat anonimus alias tanpa nama penulis. Namun demikian, jika dilihat dari struktur dan bahasa yang digunakan,
Kemungkinan besar RFG merupakan laporan perwira militer ke atasannya. Selain RFG, laporan anonimus lainnya pernah dimuat Buletin Tapol 15 April 1976. Isinya semacam liputan kesaksian pembantaian tertuduh PKI di Jawa Timur. Robert Cribb menerbitkan ulang liputan tersebut dalam versi lebih utuh setelah mendapat salinan dokumen dari Karmel Budiarjo. Dalam buku yang dieditnya, The Indonesian Killings of 1965-1966 Studies from Java in Bali, RFG dibuat pada 29 November 1965, bulan di mana Jenderal Basuki Rahmat terakhir kali menjabat sebagai Pangdam Jawa Timur sejak 1962. Penulis RFG menggambarkan secara singkat pemberangusan PKI oleh militer dan organisasi sipil selama Oktober-November 1965. Aksi-aksi tersebut berlangsung di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur, misalnya Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Surabaya, Mojokerto, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Madiun, termasuk Kadisidenan Madura. RFG yang berbahasa gado-gado tersebut, campuran Indonesia, Inggris, dan Belanda, menyebutkan penghancuran PKI di Madura berjalan mengerikan, gruesome dibanding wilayah lain. Elit militer level kabupaten atau Kodim awalnya enggan terlibat membantai sehingga warga mengambil inisiatif sendiri. Setelah pemimpin militer di 4 kabupaten diganti, sinergitas bersama warga dikabarkan berjalan lebih masif. Massa bergerak membakari gudang-gudang tembakau milik warga Tionghoa karena dianggap yang membiayai PKI selama ini. Tokoh-tokoh mereka juga tidak lepas dari penggerusan. Beberapa pemimpin PKI ditangkap dan ditahan, termasuk 2 pentolan PKI Jawa Timur, Ja dan Da, yang sempat melarikan diri keluar Madura. Di Sampang, lanjut laporan itu, komandan polisi bernama S terbunuh saat pecah aksi massa. S yang merupakan pindahan dari Magetan dianggap sekutu PKI. Ia bahkan dituduh membela PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Pembunuhan terhadap S berlangsung sekitar pukul 16 dan mayatnya dibiarkan teronggok di alun-alun kota hingga jam 18. Sangat mungkin mendidihnya kebencian massa terhadap S dikarenakan S pernah menangkap seorang kiai berpengaruh di Sampang jauh hari sebelum 30 September 1965 terjadi. Sebelum kejadian 30 September ini juga, seorang kiai di Pamekasan menjadi korban PKI. Beliau adalah Kiai Jufri Marzuki, pengasuh pondok pesantren As-Sahidul Kabir, Sumber Batu, Belumpungan, Pamekasan, Madura. Beliau dibunuh oleh suruhan PKI ketika nekanin hajat di sungai pasca pulang dari ceramah dalam suatu acara. Beliau ditikam dari belakang oleh Sarfin, suruhan PKI, dengan sebilah golok yang mengakibatkan luka parah sehingga beliau meninggal dunia. RFG juga menjelaskan kemarahan warga pada gilirannya berubah menjadi sentimen anti Jawa. Dalam pandangan mereka, orang Jawa lah yang membawa komunisme masuk ke Madura. Sentimen ini pada akhirnya bisa diredam aparat militer dengan meminta bantuan elit NU dan Ansor yang memang mempunyai pengaruh kuat di Madura. Aparat tidak menemukan kesulitan meredam karena beberapa elit NU Pamekasan merupakan mantan inspektur mobil brigade, satuan elit kepolisian yang dulunya dipimpin oleh salah satu pejuang kemerdekaan, Muhammad Yasin. Sedikit dari saya, flashback mimpi buruk 65 di Madura. Kalau ada keterangan atau sumber yang salah, mohon dikoreksi di dalam kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.